Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Syahda Yusof dalam Salam dari Kuala Lumpur. Sebuah rancangan yang akan memaparkan kehidupan rakyat Malaysia, destinasi dan budaya menarik yang boleh dilihat oleh semua penonton. Pada minggu ini, Salam dari Kuala Lumpur akan berkongsi dengan anda acara buka puasa sambil bersila di dataran Kuala Lumpur. Masakan patin tempoyak Sungai Pahang dan pakar pembuat paip kayu atau rokok paip. Bersama saya Syahda Yusof, teruskan setia sehingga ke akhir siaran. Sebarang maklum balas, cadangan atau respon, anda boleh terus salurkan kepada kami ke sdkl@gmail.com. Banyaklah bunga layu di taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Sopan dan santun pekerti mulia, sombong dan takbur jangan diamal. Masyarakat madani penuh ceria, negara harmoni terus terkenal. Salam dari Kuala Lumpur kini berada di Dataran Merdeka Kuala Lumpur di mana berlangsungnya acara tahunan Iftar at KL bagi Iftar KL 2022. Menawarkan pengalaman berbuka puasa bersama pelbagai lapisan masyarakat sambil menikmati keindahan bangunan Sultan Abdul Samad. Keunikan yang ditawarkan oleh acara ini adalah pengunjung terdiri daripada rakyat Malaysia dan pelancong luar yang hadir untuk berbuka puasa beramai-ramai sambil bersila di atas tikar sepanjang jalan ini. Selain itu, acara ini dapat menyemarakkan kebudayaan dan kesenian Islam kepada pengunjung yang hadir. Antara aktiviti yang dijalankan di sini, majlis berbuka puasa, penyediaan dan pengagihan bubur lambuk, solat tarawih secara berjemaah, tadarus Al-Quran, selain jualan makanan secara food truck. Acara tahunan pelancongan budaya ini adalah anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Persatuan Seni Budaya Putra. Anjuran Iftar at Kuala Lumpur 2022 juga merupakan tahun ke-10 sejak dari Iftar at KL yang pertama pada tahun 2012. Waalaikumsalam. Wulandari. Iya betul, saya Ika Wulandari. Syahda Yusof dari Salam dari Kuala Lumpur untuk kunjungan hari ini. Oke, sekarang kita langsung ke studio ya, kita ngobrol di dalam. Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera atau kapanpun Anda melihat tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari atau biasa dipanggil dengan Ika. Saya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia itu sudah sekitar 14 tahun. Awalnya datang ke Kuala Lumpur ini memang mengikuti takdir hidup menjadi istri seorang laki-laki. Kemudian karena pada dasarnya saya dulunya di Indonesia itu bekerja di bidang radio. Kemudian sampai sini pun rasanya tidak sulit juga untuk menyambungkan pekerjaan lama dengan di negara yang baru. Sampai di sini juga ternyata banyak sekali komunitas Indonesia yang ada di Malaysia ini sehingga banyak membuat suatu acara, suatu event, suatu komunitas, suatu NGO. Nah, di situ kita bertemu dengan banyak orang dan membuat banyak acara. Kemudian juga kita di situ saya biasanya menjadi pembawa acara atau pengacara atau juga MC dan itu masih ada kaitannya dengan pekerjaan saya sebelumnya di dunia radio. Saya mulai masuk ke dunia radio di Indonesia itu dari tahun 2001. Kemudian saya pindah-pindah hampir ada 7 radio sampai terakhir di sebuah radio di Bali. Di Bali pasti orang-orang Malaysia tahu nih Bali itu di mana. Kemudian setelah itu, setelah sampai di Kuala Lumpur ini ternyata begitu banyak orang Indonesia yang memerlukan informasi. Di mana informasi untuk orang-orang Indonesia itu agak sulit didapat. Kemudian saya berpikir bahwa tidak ada salahnya saya membuat sebuah media, walaupun itu media kecil-kecilan, homemade gitu ya, buatan sendiri, tapi
pada dasarnya harapan saya itu bisa menyebarluaskan informasi yang seharusnya orang Indonesia itu dapatkan. Saya membuat sebuah media yang saya sebut FB Rasa Radio. Kenapa saya sebutnya FB Rasa Radio? Karena ini siaran live tapi di Facebook. Konsepnya hampir sama 100% seperti di radio di Indonesia. Dimana saya tahu apa sih kemauan pendengar-pendengar radio di Indonesia itu. Jadi mereka bisa telepon, kirim-kirim salam, saling menyapa, dengarkan lagu, dangdut, pop, semuanya. Benar-benar saya bawa sebuah konsep acara radio itu di sebuah Facebook Live. Dan itu rasanya menurut saya masih kurang. Lalu saya membuat sebuah media di YouTube juga, di mana informasinya mengenai bagaimana cara pengurusan pembuatan paspor, kemudian bagaimana mengurus insurance untuk pekerjaan di Malaysia ini, mengurus FOMEMA, di mana caranya mereka itu mau mengurus lesen, semua yang terkait dengan kehidupan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Gitu. Misalnya tutorial untuk mengisi MySejahtera dengan bahasa Indonesia. Kan kalau kita lihat di media-media Malaysia kan tuh pakai bahasa Malaysia atau pakai bahasa Inggris yang mungkin saja itu kurang dipahami gitu dengan orang Indonesia. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara isinya, kemudian juga himbauan untuk vaksin, untuk booster dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kenal dengan suami itu di Bali. Jadi saya terakhir itu bekerja di sebuah radio yang ada di Bali. Kemudian saya menjadi pembawa acara di sebuah kafe yang ada di Bali. Nah di situ ada rombongan orang-orang Malaysia main golf di Bali. Biasa kan orang Malaysia itu holiday ke Bali main golf, dan di situ mereka datang ke tempat kafe saya itu sedang membawakan sebuah event. Di situ berkenalan, akhirnya dalam jangka masa setahun kami menikah, dan ternyata menikah dengan warga negara asing pada saat itu dengan kekurangan informasi, tidak ada internet dan segala macam, itu sangat sulit. Karena alhamdulillah sudah 15 tahun rumah tangga saya dengan suami, dan sekarang informasi sudah sangat terbuka, sudah ada di ujung jari saja. Kalau dulu itu sangat berbeda. Jadi saya harus pulang pergi antara kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta ke kampung halaman saya, pulang lagi ke Malaysia untuk mengurus berbagai macam surat-surat pernikahan itu. Surat yang diperlukan itu ternyata sangat banyak dan sangat rumit. Surat yang diperlukan dulu dan sekarang itu masih sama, cuman kalau sekarang mungkin informasi sudah sangat terbuka. Kalau dulu itu kita tidak tahu mau mengurusnya di mana. Kalau sekarang sudah sangat mudah, tapi suratnya antara lain yang diperlukan adalah surat untuk numpang menikah di luar negara, surat dari Jabatan Agama Islamnya Malaysia. Kebetulan waktu itu suami saya yang warga negara Malaysia ini datang ke Indonesia untuk menikah. Jadi kami menikahnya di Indonesia. Jadi surat-surat yang diperlukan dari Malaysia itu juga lumayan banyak. Mulai dari surat kelulusan tes HIV, kemudian menumpang menikah, kemudian juga surat dari Jabatan Agama Islam untuk memberikan pengantar surat, dan juga surat dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Malaysia untuk numpang nikah di Indonesia. Setelah kami menikah, ternyata kerumitan itu tidak berhenti sampai situ. Masih lanjut lagi sampai untuk mengesahkan perkawinan kami yang ada di Indonesia itu ke Malaysia. Sama jalannya, semua surat-surat yang saya punya itu harus dikirimkan ke Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Indonesia. Dan ternyata ada beberapa tambahan dokumen itu seperti foto nikah juga harus disertakan, undangan nikah itu harus disertakan. Ternyata benar-benar sedetail itu semua surat-surat yang diperlukan untuk pengesahan pernikahan di Indonesia. Setelah sampai di sini, kita mengurus pernikahan kita di Jabatan Agama Islam Malaysia, kemudian mengesahkan lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, kemudian di Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ada 3 kementerian yang harus saya minta sign pada saat itu, dan harus cop basah, atau cop basah itu apa ya namanya? Dan harus betul-betul dicop sesuai dengan cop resmi dari kementerian tersebut. Oke, jadi untuk yang suka nonton channel saya di YouTube Ika Wulandari Channel, yang pada saat ini alhamdulillah sudah hampir mencapai 65.000 follower atau juga subscribers.
Dan juga mudah-mudahan semua yang pernah ada di dalam YouTube saya, Ika Wulandari Channel, juga bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan apa yang kita perbuat ini walaupun kecil bentuknya, mudah-mudahan besar akibatnya. Dan buat yang suka nonton FB Rasa Radio Kuala Lumpur, mudah-mudahan bisa terhibur, juga bisa menambah teman atau juga menambah saudara sesama warga negara Indonesia di perantauan ini. Kita semua di sini bekerja, dan juga kita semua di sini tentunya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kita harus terapkan di Malaysia ini, dan kita sama-sama serumpun. Dan pastinya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa mengeratkan hubungan antara kita dan juga sesama saudara-saudara kita orang Indonesia maupun orang Malaysia. Sungai Pahang nama diberi, pantai timur terletak posisi, patin tempoyak tujuan kunjungi, menjadi lubuk punca rezeki. Tempoyak adalah sejenis makanan tradisi masyarakat Melayu yang diperbuat daripada isi buah durian, di mana isi tersebut ditambah garam dan diperap dalam suhu bilik untuk menjalani proses fermentasi. Masakan tempoyak sangatlah tidak asing di negeri Pahang, malahan ianya adalah makanan tradisi di negeri itu. Makan makanan tradisional sambil menikmati keindahan Sungai Pahang dan konsep kampung diketengahkan dengan cara penggunaan talam untuk menggamit memori dahulu kala. Itulah apa yang ditawarkan oleh restoran Saiful Patin Gulai Masam. Antara menu popular dan wajib makan di sini ialah ikan patin masak lemak tempoyak, ikan tilapia goreng, jering masak tempoyak, kulat masak lemak dan berbagai lagi. Ingin ketahui lebih lanjut? Saksikan paparan ini.
Dari China ke Andalusia, membawa pulang cenderamata. Marilah guna kraf tangan Malaysia, sentiasa hargai seni kita. Dari hobi bertukar menjadi kerjaya, itulah apa yang boleh saya katakan bagi Zulkarnain Saidin, pembuat paip tembakau yang bertapak di Ipoh. Paip tembakau atau rokok paip yang satu ketika dulu mungkin dianggap old school bagi sesetengah anak muda, telah mula mendapat perhatian dari golongan itu dan popularitinya masih ada di kalangan pengumpul setianya, iaitu terdiri daripada golongan tua dan pengumpul rokok paip. Setelah bersara sebagai juru foto, beliau telah memilih untuk menjadi pembuat paip dan tukang kayu kerana minat dan potensi pasaran kraf itu. Ingin ketahui lebih lanjut kisah beliau? Ikuti paparan ini. Saya Zulkarnain Muhammad Saidin, 52 tahun, pembuat paip. Kalau ikutkan mula tahun 2014, itu kira cuba-cuba lah kan. Puncanya masa balik kampung lah. Balik kampung, saja potong-potong kayu, tiba-tiba terjumpa dahan pokok jering. Jadi itulah saja ambil parang, tara, jadilah bentuk paip. Lepas tu betul lah buat apa lubang ni pun semua. Ya, nah jadi lepas pada tu tiba-tiba rasa seronok nak buat paip tu. Kita buat, kita gosok apa semua, mula-mula tak jadi. Lepas tu bila kita repair balik tu, tiba-tiba dapat pula idea buat dia macam bola golf kan, melekuk-lekuk kan. Lepas tu spray. Bila spray tu tengok, cantik pula color dia pun semua. Itulah punca bentuk pipe ni sebenarnya banyak bentuk. Itulah start daripada lebih kurang draw lebih kurang, lepas tu tengoklah kayu mana sesuai kita ambil. Inilah, kita tak ada acuan, tak ada mold. Jadi benda tu dia datang apa kata orang spontan, on the spot. Kadang-kadang kita dah plan buat bentuk bengkok, tiba-tiba dia tak jadi bengkok. Ya. Lepas tu kadang-kadang dari segi bentuk dia pun kadang-kadang masa kita nak membentuk tu, kita guna kikir ke apa ke, tiba-tiba dapat idea lain. Ya. Itu proses yang nak bentuk lah. Macam saya, bila saya dapat menghasilkan satu pipe, lepas tu pula dengan design yang lebih kurang dengan yang dari luar negara apa semua ni, pada saya itu satu kepuasan lah kan. Maknanya kalau ikut kerja seni ni pun sebenarnya kepuasan menghasilkan hasil tangan sendiri. Itulah yang tempah dengan saya ataupun ialah yang beli apa semua tu, dia ni lebih pada suka pada ke arah kraft tangan kan. Ada kebanyakannya itulah dia koleksi kan, untuk koleksi. Sesiapa yang berminat pipe dan kerja-kerja kayu untuk membuat pisau, golok apa semua, insya-Allah bolehlah kita berkongsi ilmu.
Paparan tersebut mengakhiri Salam dari Kuala Lumpur untuk minggu ini. Harap anda terhibur dengan perkongsian yang telah disediakan tadi. Salam dari Kuala Lumpur berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau respon yang ingin anda lontarkan, boleh emailkan ke sdkl@gmail.com. Diharapkan semoga apa yang telah kami paparkan pada minggu ini dapat memberi inspirasi, idea dan rujukan buat anda. Saya Syuhada Yusof, salam dari Kuala Lumpur.